Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh mahasiswa kelas karyawan STIT untuk pesantren yang saya hormati dan mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan rezeki, kelancaran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu lagi pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Namun sebelum jauh kita membahas tentang kaitan filsafat dengan pendidikan, saya akan menjelaskan dulu tentang ontologi, kemudian epistemologi dan aksiologi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ontologi, bidang-bidang filsafat yang terkait dengan ontologi, kemudian epistemologi dan aksiologi. Ini merupakan bidang-bidang kajian asiosemiotika filsafat ya, bahwa filsafat itu akan meneliti tentang hakikat wujud, kemudian filsafat juga akan melidiki tentang sumber, kemudian syarat atau proses terjadinya pengetahuan, kemudian dari pengetahuan itu akan adanya nilai-nilai atau hakikat nilai-nilai. Kita akan menelaah tentang hakikat nilai-nilai itu ya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang ontologi. Ontologi merupakan bidang filsafat yang meneliti hakikat wujud atau ada. On itu ada, kemudian logos itu pemikiran atau ilmu ataupun teori ya. Ini bahasa Yunani. Jadi filsafat itu kita mengkaji dan menelaah tentang hakikat wujud. Kita itu tahu bahwa sesuatu yang ada itu tidak mungkin ujuk-ujuk ada ya, pasti ada yang mengadakan, atau dalam hal ini adalah ada yang menciptakan, ada yang membuat. Adanya rumah pasti ada yang membuat, yaitu tukang-tukang. Kemudian adanya meja pasti ada yang membuatnya. Segala sesuatu itu ada, pasti ada yang mengadakannya. Begitu juga alam semesta dan ciptaan-ciptaannya, seluruh isi bumi ini juga pasti ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui menurut pemahaman agama kita, yaitu agama Islam. Kemudian yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada, dari sesuatu yang bernyawa menjadikan sesuatu yang bernyawa kembali, bahkan dari benda mati itu bisa menjadi benda yang hidup atau makhluk hidup. Kita contohkan sampah yang kita buang, kita diamkan selama beberapa hari, kita buka lagi sampah itu, muncullah binatang-binatang kecil seperti belatung, kemudian lalat dan sebagainya. Dan itu pasti ada yang mengadakan, ada yang menciptakan. Dan kita beriman dan percaya bahwa Allah itu Maha Pencipta. Allah itu khalaqun yang menciptakan makhluknya. Dari konsep tersebut bahwa sesuatu yang ada itu pasti ada yang mengadakan ya, kita nanti akan menelaah tentang hakikat wujud dan kita akan mengerti tentang hakikat wujud itu. Nah, kita kaitkan dengan pendidikan sehingga dapatlah pengertian ontologi pendidikan adalah menyelami hakikat dari pendidikan Islam, karena kita mengkaji pendidikan Islam. Dari menyelami hakikat pendidikan Islam, kenyataan dalam pendidikan Islam dengan segala pola organisasi yang melingkupinya. Kita tahu ya bahwa dalam dunia pendidikan itu selalu berubah ya, entah itu ganti menteri, kemudian ganti sistem, ganti kurikulum pendidikan,
ataupun kita beraktivitas atau bekerja di dalam sekolah itu pasti mengalami sebuah perubahan. Dan dari perubahan itu terbentuklah sebuah pola organisasi yang nantinya akan menjadi suatu sistem. Dan nggak mungkin sistem ini tiba-tiba terbentuk kalau tidak ada yang membuat sistem itu. Biasanya seseorang yang terdahulu yang menciptakan atau membuat sistem tersebut kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Ketika kita berbicara tentang ontologis ya, sesuatu yang ada atau wujud ya, itu kita berkaitan dengan hal-hal yang real, yang kita hadapi, yang kita temukan, yang kita lihat, dan yang kita rasakan. Sehingga muncullah istilah hakikat. Hakikat itu perwujudan dari teori-teori wujud ada atau teori-teori ada itu ya, sehingga menjadi sebuah hakikat. Hakikat ialah realitas. Realitas ialah kerealan. Real yakni kenyataan yang sebenarnya, kenyataan yang sesungguhnya. Keadaan sebenarnya sesuatu, bukanlah keadaan yang sementara atau keadaan yang menipu. Bukan pula keadaan berubah dan bukan sesuatu yang fata morgana. Ketika Anda mengatakan sesuatu itu ada dan wujud, itu pasti akan Anda rasakan dan bisa Anda buktikan ya. Kita itu hidup dalam dunia yang real. Kita akan mendapatkan sesuatu yang real, artinya realitas dalam kehidupan nyata. Kita tidak akan menerka-nerka, kita akan bukan menjadi seseorang yang menjadi fata morgana ya. Dan hakikat adalah wujud yang sebenarnya, yang sesungguhnya dari segala sesuatu yang ada atau wujud-wujud tersebut. Allah itu hakikat itu ada ya. Secara hakikat itu ada, walaupun kita tidak bisa melihat ya, tapi kita rasakan. Apa buktinya bahwa Allah itu ada dan Allah itu wujud ya? Buktinya adalah dengan kebesaran-kebesarannya, dengan adanya ciptaan-ciptaannya, dengan adanya kehendak-kehendaknya, dengan adanya takdir. Itu merupakan bukti bahwa Allah itu ada. Kita nggak usah bahas Allah itu ada atau tidak ya. Allah itu dilihat atau tidak bisa dilihat. Kita nggak usah bahas. Kita bahas ciptaannya saja. Saya contohkan yaitu oksigen. Oksigen itu salah satu unsur kimia dan salah satu unsur yang ada di muka bumi ini. Ketika saya tanyakan oksigen itu mana, pasti Anda akan menjawab saya tidak bisa melihat oksigen. Tapi ketika saya tanyakan apakah Anda bisa merasakan oksigen, pasti akan Anda jawab ya, saya bisa. Ketika saya hirup, saya bisa bernafas kembali dan tubuh saya itu bisa segar kembali. Itu bahwa membuktikan hakikat oksigen itu ada, tapi kita tidak ada kemampuan untuk bisa melihatnya. Nah, nanti yang akan kalian dapatkan adalah sesuatu yang benar-benar real, realistis ya, realitas ya, tentang pemaknaan dari hakikat wujud itu, yaitu hakikat itu ya. Kemudian yang kedua adalah epistemologi ya. Bidang filsafat yang kedua adalah epistemologi. Ketika Anda sudah mempelajari hakikat wujud ya, tentang sesuatu yang ada kemudian tidak ada, kemudian menjadi ada dan sebagainya, maka muncullah ya epistemologi.
Epistemologi merupakan bidang filsafat yang meneliti hakikat pengetahuan. Secara tidak langsung Anda terbentuk suatu pengetahuan dengan Anda meneliti atau menelaah tentang hakikat wujud ataupun ada. Sehingga pengetahuan Anda itu akan menjadi acuan ya, atau menjadi pijakan atau dasar untuk kita beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Anda mencari tahu Allah itu ada dan wujud dibuktikan dengan ciptaan-ciptaannya, makhluk-makhluknya, maka secara otomatis terbentuklah suatu pengetahuan bahwa Allah itu ada, dan pengetahuan itu akan disampaikan kepada generasi yang selanjutnya atau generasi berikutnya. Episteme itu pengetahuan atau knowledge ya, logos itu ilmu atau teori atau pemikiran, sehingga epistemologi adalah ilmu yang pelajari tentang pengetahuan. Salah satu kita mempelajari pengetahuan adalah kita kuliah di STIT ya. Anda mempelajari ilmu ini, ilmu itu untuk mendapatkan pengetahuan. Epistemologi adalah teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan. Manusia itu memiliki panca indera, salah satu adalah mata, telinga, kemudian apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat itu pasti akan dicerna oleh pikiran kita, kemudian akan disimpan dalam memori kita ya, dalam waktu yang sangat lama, yang panjang. Itulah disebut dengan pengetahuan. Kita beraktivitas sehari-hari itu otomatis mendapatkan informasi, mendapatkan banyak informasi, melihat berbagai kejadian-kejadian, kemudian disimpan dalam memori pikiran kita, sehingga terbentuklah pengetahuan kita. Ketika Anda beraktivitas atau melakukan aktivitas yang berkaitan dengan akademis ya, maka pengetahuan Anda itu akan berkaitan dengan akademis pula. Begitu pula Anda aktivitas di luar perkuliahan atau tidak menjadi mahasiswa, otomatis pengetahuan Anda juga akan disesuaikan dengan kegiatan atau aktivitas yang Anda lakukan. Salah seorang filosof Islam ya, dipelopori oleh Ziauddin Sardar Ismail Raji Al-Faruqi ya, kemudian Said Muhammad Naqub Al-Atas dan yang lainnya, sehingga terbentuklah pengetahuan Islam, apa yang disebut dengan epistemologi Islam. Epistemologi Islam itu mulai dibangun ya. Konsep-konsep pengetahuan tentang keislaman ini sudah mulai menjadi suatu metodologi ya. Epistemologi yang berdasarkan Al-Quran dan hadis ini dirancang dengan mempertimbangkan konsep ilmu pengetahuan, islamisasi ilmu pengetahuan, dan karakter ilmu dalam perspektif Islam yang bersandar pada kekuatan spiritual. Nah, pada akhirnya dengan dibangunnya epistemologi Islam itu, metodologi epistemologi Islam itu, pasti pengetahuan kita itu didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Karena yang mengkajinya adalah orang-orang Islam, dan Al-Quran ini adalah sumber utama ilmu pengetahuan dalam agama Islam. Kita tidak boleh keluar dari apa yang sudah dikatakan Al-Quran, apa yang sudah ada pada Al-Quran, dan apa yang sudah pada hadis, terdapat pada hadis. Kemudian diselaraskan, diserasikan dengan mempertimbangkan konsep pengetahuan, kemudian diselaraskan dengan konsep pengetahuan keislaman ya,
sehingga itu menjadi suatu karakter ilmu ya bagi dunia Islam. Makanya dinamakan filsafat pendidikan Islam. Kita berfilsafat itu dengan konsep-konsep keislaman seperti itu. Dalam kaitannya pendidikan menjadi penentu kemajuan dan kejayaan peradaban. Dengan pendidikan ini, peradaban itu berubah. Terbentuklah peradaban dan terbentuklah kebudayaan. Maka pendidikan Islam harus diperkokoh dengan pondasi yang kuat, dan pondasi yang kuat ini dapat eksis bila didasari epistemologi yang mapan. Kita perbanyak intelektual Islam atau orang-orang Muslim yang memiliki pengetahuan yang luas, sehingga ini menjadi pondasi yang kuat ya, eksis untuk kejayaan agama Islam itu sendiri. Landasan epistemologi memiliki arti yang sangat penting bagi bangunan pengetahuan, sebab ia merupakan tempat berpijak. Bangunan pengetahuan menjadi mapan jika memiliki landasan yang kokoh. Seperti yang saya katakan tadi, jika umat Islam itu memiliki pengetahuan yang luas, kemudian semangat untuk menggali pengetahuan-pengetahuan yang lainnya, maka pondasi Islam juga akan semakin kokoh ya. Kejayaan Islam akan semakin akan terus berjaya, kemudian akan selamanya eksis ya. Landasan epistemologi ilmu adalah metode ilmiah, yaitu cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Hakikat ilmu pengetahuan adalah nanti untuk menemukan suatu kebenaran. Termasuk epistemologi ini membentuk pengetahuan kepada manusia, sehingga nanti dia akan mendapatkan kebenaran dalam kehidupannya ya. Tujuan hidup itu kita apa? Yaitu untuk mendapatkan nilai dan kebenaran. Kita menggali pengetahuan atau ilmu pengetahuan itu pasti ada caranya ya, atau metodenya. Metode ilmiah kita sebut ya. Metode ilmiah merupakan penentu layak tidaknya pengetahuan menjadi sebuah ilmu, sehingga memiliki fungsi yang sangat penting dalam bangunan ilmu pengetahuan. Ada berbagai metode dalam menggali ilmu ya, baik itu metode umum ataupun metode Islam ya. Tentunya yang nanti sebelum dijadikan suatu landasan ilmu ya, tentunya kita harus menggunakan metode atau cara-cara tersebut. Kemudian nanti akan dikomunikasikan dengan komponen-komponen yang lainnya, sehingga keputusannya nanti suatu ilmu itu bisa dikatakan ilmu pengetahuan atau tidak. Dapat kita simpulkan bahwa epistemologi merupakan salah satu komponen filsafat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, khususnya berkenaan dengan cara, proses, prosedur bagaimana ilmu itu diperoleh, atau berkaitan dengan metode lah, metode atau metodologi yang kita kenal sekarang itu. Kemudian yang terakhir, bidang filsafat yang terakhir adalah aksiologi. Aksiologi merupakan bidang filsafat yang menelaah hakikat nilai-nilai ya. Hasil akhirnya adalah dari pengetahuan adalah nilai yang kita dapatkan
dari kehidupan ini ya, dari proses pengetahuan yang kita peroleh, kemudian cara yang kita gunakan untuk mendapatkan pengetahuan tersebut, maka seseorang itu akan mendapatkan nilai atau pengetahuan itu akan ada nilainya ya. Aksiologi merupakan bidang filsafat yang menelaah hakikat nilai ya. Aksios itu value atau nilai, logos itu ilmu atau pemikiran ataupun teori. Aksiologi mencoba merumuskan suatu teori yang konsisten untuk perilaku etis ya. Ia bertanya seperti apa itu baik. Aksiologi terdiri dari analisis tentang kepercayaan, keputusan, dan konsep-konsep moral dalam rangka menciptakan atau menemukan suatu teori nilai. Setiap pengetahuan atau setelah selesai melaksanakan proses pengetahuan atau transformasi ilmu, hasil akhirnya adalah value atau evaluasi yang ini berkaitan dengan nilai-nilai yang akan diperoleh atau nilai-nilai akan kita kita dapatkan dari proses mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut ya, baik untuk konsep-konsep moral ataupun nanti kepercayaan ataupun sebuah keputusan. Itu tergantung nanti bagaimana proses evaluasi atau baik buruknya atau proses mendapatkan penilaian tersebut ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pandangan ontologi. Jadi kesimpulannya adalah ontologi itu mengkaji tentang hakikat wujud ataupun hakikat ada. Kemudian epistemologi itu mengkaji tentang hakikat pengetahuan, baik itu cara ataupun proses mendapatkan pengetahuan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi ini adalah berkaitan dengan nilai yang nantinya akan merumuskan suatu teori nilai-nilai kebaikan yang akan diterapkan dalam kehidupan yang dilaksanakan oleh manusia itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan silakan kalian tulis intisari atau poin-poin penting di kertas, kemudian nanti akan kita diskusikan dan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa selesai kuliah tepat waktu. Terima kasih, mohon maaf pada Bapak Ibu semua apa yang disampaikan oleh saya bila ada salah kata atau pengucapan yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun minkum wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.